Fair and equal treatment for women, fair and equal treatment for men. Itu merupakan salah satu kutipan yang berasal dari film bertajuk On the Basis of Sex yang akan kita bahas hari ini. Halo, kami dari kelompok 4 yang berisikan anggota 3 orang, Kayla Arifah, Yasrina Siti, dan saya sendiri, Arin Purisha Putri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah suatu film On the Basis of Sex untuk mata kuliah kajian gender. Nah, mungkin dari teman-teman bertanya, apa sih relevansi dari mata kuliah ini dengan film yang akan kita bedah? Sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu nih ringkasan filmnya seperti apa. Yuk ikutin terus! Ruth memasuki Harvard Law School pada tahun 1956, di mana dia menjadi salah satu dari sedikitnya perempuan yang berada pada kampus tersebut. Sejak memasuki awal perkuliahan, Ruth ini sering mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari sekelilingnya, baik itu dari tokoh penting kampus seperti dekan, dosen, hingga teman-teman sekelasnya yang kebanyakan itu adalah laki-laki. Ada beberapa scene yang menampilkan bahwa Ruth ini sering diremehkan pendapatnya, tidak diberi kesempatan bicara pada saat di kelas, lalu ia juga bahkan dijadikan lelucon hanya karena ia seorang perempuan. Meski begitu, Ruth ini masih tetap berambisi besar untuk kuliah dan pantang menyerah. Tetapi di tengah-tengah perjuangannya, tekanan hidup Ruth ini semakin kuat gitu ketika suaminya Martin Ginsburg ini menderita penyakit kanker. Namun di tengah kondisi tersebut, Ruth ini tidak patah semangat. Ia mengurus anak, membantu suaminya untuk menyelesaikan studinya juga. Bahkan ia pun tidak sama sekali meninggalkan kewajibannya sebagai seseorang yang sedang berkuliah. Untungnya juga Martin ini adalah sosok yang sangat suportif terhadap mimpinya Ruth. Akhirnya mereka bisa survive di dalam masa-masa perkuliahan mereka. Silih bergantinya tahun, setelah lulus dari Harvard Law School, Ruth ini melanjutkan pendidikannya ke Columbia Law School yang ternyata setelah lulus dari keduanya, Ruth ini masih mengalami perjalanan yang panjang terhadap karirnya. Ruth ini mengalami kesulitan besar untuk mencari firma hukum yang mau memperkerjakannya. Ia ditolak berulang kali karena ia seorang perempuan, padahal kualifikasi akademiknya ini sangat mumpuni, sehingga memperlihatkan betapa diskriminasi gender ini masih sangat terjadi di luar kelas. Akhirnya Ruth beralih kepada dunia akademik, di mana ia akhirnya menjadi seorang dosen di suatu kampus, dan ia menjadi dosen di mata kuliah tentang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, yang dimana ini kemudian menjadi dasar pemikiran hukumnya. Perjalanan Ruth ini mengalami perubahan besar dimulai saat ia menangani kasus pajak di mana di dalamnya terdapat diskriminasi gender dalam hukum. Ruth melihat bahwa diskriminasi gender ini tidak hanya merugikan perempuan, tetapi merugikan laki-laki juga. Disinilah ia mulai menyusun strategi untuk menantang hukum yang tidak adil. Dalam perjuangannya tersebut, Ruth ini dibersamai oleh suaminya dan ia mendapat banyak inspirasi dari anaknya juga. Jane, anak Ruth yang mulai tumbuh dewasa, sering menunjukkan pandangan kritis terhadap ketidakadilan gender yang dialami ibunya. Semangat dan keberanian Jane ini membuktikan pada Ruth bahwa perjuangannya ini bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk generasi perempuan yang akan datang. Ketika Ruth mulai membawa kasus ini ke pengadilan, banyak pihak yang meragukan kemampuannya, terutama karena cara penyampaian argumen yang dianggap terlalu emosional dan personal. Beberapa rekan dan penasihat hukum mereka khawatir emosi yang dikeluarkan dari cara bicaranya Ruth ini akan melemahkan kesan profesionalitasnya. Namun Ruth ini memilih tetap memadukan logika hukum dengan keterlibatan emosional, sehingga argumennya ini sangat manusiawi dan sangat sulit untuk diabaikan. Pada akhirnya perjuangan Ruth ini membuahkan hasil. Film ini ditutup dengan keberhasilan Ruth yang dapat membuktikan bahwa perempuan ini dapat menjadi tokoh penting dalam hukum dan memperjuangkan keadilan. Sekian untuk ringkasan filmnya, mari saksikan untuk selanjutnya. Kalau biasanya film biografi hanya dipahami sebagai kisah perjuangan individu, On the Basis of Sex justru menarik ketika dibaca sebagai potret tentang bagaimana sistem sosial bekerja membantu dan membatasi peran gender. Film ini bukan hanya tentang Ruth Bader Ginsburg sebagai perempuan yang berhasil, tetapi tentang bagaimana patriarki bekerja secara halus melalui institusi, bahasa, hingga ekspektasi sosial sehari-hari.
Dalam kajian ini, film akan dianalisis menggunakan dua perspektif utama, yaitu teori patriarki Alan G. Johnson dan gender role theory dari Talcott Parsons dan Alice Eagley. Menurut Alan G. Johnson, patriarki bukan soal laki-laki membenci perempuan. Patriarki adalah sistem sosial yang membuat dominasi laki-laki terasa normal dan wajar. Dalam film ini, diperlihatkan secara jelas sejak adegan pembuka di Harvard Law School. Why you're occupying a place at Harvard that could have gone to a man? Dekan Harvard mempertanyakan alasan para mahasiswi yang berhak menduduki kursi laki-laki. Menariknya, diskriminasi di sini tidak muncul dalam bentuk kekerasan langsung, melainkan melalui budaya institusi dan cara berpikir yang dianggap normal. Bahkan, penggunaan kata ganti seperti he dan him itu dipakai untuk menyebut profesi pengacara, yang hal ini menunjukkan bahwa laki-laki ditempatkan sebagai standar universal. Inilah yang disebut Johnson sebagai male-centered society, ketika sistem sosial secara otomatis berpusat pada pengalaman laki-laki. Film ini juga menunjukkan bahwa patriarki bekerja lewat privilege yang tidak terlihat. Ruth harus membuktikan dirinya berkali-kali untuk mendapatkan pengakuan, sementara mahasiswa laki-laki dianggap kompeten sejak awal. If men want to be teachers or raise children, percentages aren't the point. People Wrong. should be able to Wrong. pursue Wrong. their passion. Jadi, hambatan yang dialami Ruth bukan persoalan individu semata, tapi akibat dari struktur sosial yang sudah mengakar. Selain itu, film ini memperlihatkan bagaimana hukum dapat menjadi alat legitimasi patriarki. Dalam kasus Moritz, negara menganggap perempuan sebagai pengasuh alami, sehingga hukum dirancang berdasarkan asumsi tersebut. Akibatnya, laki-laki yang menjalankan peran pengasuh justru dirugikan. Di titik ini, film menunjukkan bahwa patriarki sebenarnya membatasi semua gender, bukan hanya perempuan. Jika dilihat melalui gender role theory, film ini memperlihatkan benturan antara peran gender tradisional dengan realitas yang mulai berubah. Menurut Parsons dan Eagley, masyarakat membentuk ekspektasi bahwa laki-laki harus berperan instrumental seperti bekerja, memimpin, dan berkarir. Sementara perempuan diharapkan menjalankan peran ekspresif seperti mengurus rumah dan keluarga. Ruth menjadi sosok yang menantang konstruksi tersebut. Ia tetap menjalankan peran sebagai ibu dan istri, tetapi juga ingin diakui sebagai intelektual dan pengacara. Konflik yang muncul ini bukan hanya soal hukum, tetapi soal norma sosial tentang perempuan seharusnya seperti apa. Yang menarik, film ini juga menghadirkan Martin Ginsburg sebagai figur yang melawan maskulinitas tradisional. Martin tidak merasa terancam oleh kecerdasan istrinya. Ia justru mendukung karir Ruth, berbagai pekerjaan domestik, bahkan memberikan ruang bagi Ruth untuk tampil di pengadilan. Dalam perspektif gender role theory, tindakan Martin merupakan bentuk role incongruity, yaitu perilaku yang bertentangan dengan ekspektasi gender tradisional. Dan melalui karakter Martin, film menunjukkan bahwa perubahan sosial ini tidak hanya membutuhkan perempuan yang melawan sistem, tetapi juga laki-laki yang bersedia keluar dari privilege gender yang selama ini dianggap normal. Namun, film ini juga memiliki ambiguitas. Di satu sisi, ia mengkritik sistem patriarki, tetapi di sisi lain, film tetap membangun narasi perempuan luar biasa. Seolah-olah perempuan baru bisa diterima di ruang publik jika mereka bekerja jauh lebih keras dan menjadi luar biasa dibanding standar biasanya. Artinya, standar gender yang timpang sebenarnya belum sepenuhnya hilang. Kesimpulannya, On the Basis of Sex bukan hanya film tentang kemenangan hukum, tetapi tentang bagaimana gender dikonstruksi melalui institusi, budaya, dan relasi sosial. Melalui teori patriarki Alan G. Johnson, kita bisa melihat bagaimana diskriminasi bekerja secara sistemik dan tersembunyi. Sedangkan melalui gender role theory, film ini memperlihatkan bagaimana peran gender sebenarnya adalah konstruksi sosial yang dapat diubah. Dan poin paling penting dari film ini adalah bahwa perubahan sosial tidak selalu dimulai dari ruang besar seperti pengadilan atau parlemen, tetapi juga dari relasi sehari-hari.
karena ini tentang siapa yang diberi ruang untuk berbicara dan siapa yang didukung untuk berkembang serta siapa yang dianggap layak untuk didengar. Ternyata film On the Basis of Sex itu masih sangat relevan dengan kondisi di Indonesia. Nah, apa sih yang membuat sama padahal kan latarnya berbeda? Nah, yuk kita lihat penjelasan lebih lanjut. Nah, film On the Basis of Sex itu masih sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Karena persoalan ketidaksetaraan gender dan stereotip terhadap perempuan itu masih banyak ditemukan dalam kehidupan sosial, pendidikan, maupun dunia kerja saat ini. Nah, bisa kita lihat dalam sebuah film tersebut, dilihat pada menit 5-10 di awal-awal, Ruth Bader Ginsburg, yakni pemeran utama ini digambarkan sebagai satu dari sedikit perempuan yang diterima di Harvard Law School. Dalam sebuah acara makan malam, Dekan Griswold itu mempertanyakan alasan mengapa perempuan mengambil tempat yang seharusnya itu bisa diberikan kepada laki-laki. Nah, adegan ini itu menunjukkan bagaimana perempuan dianggap kurang layak berada di ruang akademik dan juga profesional. Nah, sangat sedih ya. Dan situasi tersebut itu masih banyak ditemukan di Indonesia saat ini. Meskipun bentuknya lebih halus ataupun lain sebagainya, perempuan itu memang sudah memiliki akses pendidikan yang lebih baik, tetapi masih seringkali menghadapi stereotip bahwa laki-laki itu lebih cocok menjadi pemimpin, bekerja di bidang hukum, politik, ataupun posisi strategis dan bidang STEM ataupun lainnya. Dan dalam beberapa lingkungan sosial itu perempuan yang selalu ambisius dalam pendidikan ataupun karir juga masih dianggap melupakan kodratnya sebagai perempuan. Itu sangat-sangat menyedihkan dan juga hal yang bisa menjadikan sebuah pertanyaan gitu. Apakah ada sebenarnya sekat di antara laki-laki dan perempuan? Selain itu, sekitar menit 15-25, film itu memperlihatkan Ruth harus menjalankan banyak peran sekaligus. Jadi seorang ibu, mengurus suami yang terkena kanker, serta tetap mempertahankan prestasi akademiknya. Sungguh perempuan yang luar biasa. Nah, adegan ini itu menunjukkan adanya peran ganda pada perempuan, yaitu tuntutan untuk tetap menjalankan peran domestik meskipun memiliki pendidikan tinggi dan juga karir yang bagus. Nah, kondisi tersebut itu masih sangat relevan di Indonesia, karena banyak perempuan itu harus tetap dituntut untuk bekerja dan tetap diharapkan mengurus rumah tangga secara penuh. Bahkan ketika perempuan itu memiliki pekerjaan tetap, pekerjaan domestik itu sering kali dianggap sebagai tanggung jawab utama perempuan. Nah, hal ini menyebabkan banyak sekali perempuan yang mengalami tekanan fisik dan juga emosional karena harus menyeimbangkan peran publik dan juga domestik secara bersamaan. Kemudian, sekitar menit 35-45, Ruth mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan di firma hukum, walaupun memiliki prestasi akademik yang sangat baik. Namun ia ditolak karena dianggap sebagai perempuan. Nah, di Indonesia sayang sekali diskriminasi seperti ini tuh masih sering terjadi dalam bentuk yang terselubung. Misalnya sebuah pertanyaan saat wawancara, apakah sudah menikah, sudah atau belum, seperti itu. Terus anggapan bahwa perempuan itu adalah seseorang yang sangat emosional, dikit-dikit bawa perasaan. Dan selanjutnya itu adalah kekhawatiran perusahaan terhadap cuti hamil. Takutnya rugi nih perusahaannya kalau pekerjaannya sering cuti gitu. Dan adanya standar penampilan tertentu bagi pekerjaan perempuan. Nah, tidak sedikit perempuan yang harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kemampuan mereka dibandingkan laki-laki di posisi yang sama. Selain diskriminasi terhadap perempuan, film ini juga menunjukkan bahwa stereotip gender dapat merugikan laki-laki. Pada sekitar menit 55-70, ada kasus Charles Moritz itu memperlihatkan seorang laki tidak mendapatkan pengurangan pajak karena hukum menganggap bahwa merawat keluarga itu adalah tugas perempuan. Nah, hal ini juga sangat relevan di Indonesia. Laki-laki itu tuh seringkali dituntut sebagai pencari nafkah utama dan dianggap lemah jika mengambil peran domestik atau menunjukkan sebuah emosi. Nah, oleh karena itu, film ini tuh menunjukkan bahwa kesetaraan gender itu sebenarnya bertujuan menciptakan keadilan bagi semua gender, bukan hanya terhadap gender perempuan. Nah, secara keseluruhan, film On the Basis of Sex itu tuh masih sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, karena memperlihatkan bagaimana diskriminasi gender itu tuh dapat terjadi melalui sebuah budaya, stereotip, maupun sistem sosial. Film ini juga itu menunjukkan pentingnya perjuangan terhadap kesetaraan gender melalui pendidikan, hukum, dan perubahan pola pikir masyarakat agar perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam kehidupan sosialnya. Nah, sangat menarik bukan terkait informasi film dari On the Basis of Sex? Makin penasaran gak sih untuk menonton film tersebut dan menelaah lebih lanjut bagaimana sih korelasinya dengan kehidupan kita di Indonesia? Oke, sekian dari kami. Semoga apa yang kami bicarakan dan kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah!